Ini kelas Jenderal Anwar, perwakilan dari UPH, Program Studi Manajemen, dan juga alumni JPS. Nicholas Kamaludin, saya juga di UPH dari Prodi Manajemen. Saya Gabriel Owen dari jurusan Manajemen UPH. Saya Thomas Niko, saya juga dari Prodi Manajemen dari UPH. Saya Michael Gunawan, saya dari UPH dari Prodi Manajemen. Halo, saya Latusia dari jurusan Manajemen. Nah, ini jadi overview-nya yang bakal kita jelaskan hari ini. Ya, langsung aja kita ke latar belakang dan tujuan yang akan dijelaskan oleh Sean sendiri. Silakan Sean. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai latar belakang dan tujuan kami mengadakan community project ini. Dalam masa pandemi ini, kita dituntut oleh pemerintah untuk menerapkan protokol-protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Sayangnya, beberapa barang yang dibutuhkan untuk memenuhi protokol cenderung mahal dan langka, seperti masker yang memenuhi standar kesehatan dan juga hand sanitizer yang efektif dan juga aman. Contoh masker yang tidak memenuhi standar kesehatan atau tidak dianjurkan untuk digunakan adalah masker scuba. Selain masker, pemerintah juga menganjurkan masyarakat untuk menggunakan hand sanitizer. Namun, hand sanitizer yang dijual di toko-toko cenderung mahal, karena banyaknya permintaan masyarakat akan produk hand sanitizer. Akibatnya, hand sanitizer menjadi langka dan mahal. Padahal, hand sanitizer merupakan produk penting, terlebih bagi yang sering berkegiatan di luar rumah. Oleh karena itu, kelompok kami ingin memberi informasi mengenai cara membuat hand sanitizer yang aman dan juga murah. Tujuan kami mengadakan community project ini adalah kami ingin kalian memiliki alternatif akan hand sanitizer yang lebih murah dan aman, sehingga kita dapat mengikuti protokol kesehatan dan terhindar dari virus corona. Kita juga ingin memperingati kembali dan juga menghimbau tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan di dalam masa pandemi ini. Selanjutnya, teman saya Nicholas Kamaludin akan membahas mengenai protokol kesehatan. Jadi saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan. Saya rasa dalam masa pandemi ini sih kita sering kan mendengar kata itu protokol kesehatan. Tetapi apa sih maksudnya? Jadi protokol kesehatan adalah segala aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan wajib diikuti oleh segala pihak. Nah, protokol kesehatan ini dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kesehatan orang lain. Dengan menaati segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, diharapkan penularan virus COVID-19 ini dapat diminimalisir. Ada dua sifat protokol kesehatan, yaitu pencegahan dan pengendalian. Protokol kesehatan yang bersifat pencegahan yaitu dengan selalu waspada dan tetap tidak panik, menghindari keramaian atau bahkan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan, serta menciptakan ventilasi ruangan yang baik. Sedangkan yang bersifat pengendalian yaitu dengan menggunakan masker di luar rumah, menerapkan social distancing, serta menjaga kebersihan tangan. Nah, apa aja sih manfaat nyata yang diperoleh dengan mematuhi protokol kesehatan ini? Salah satunya adalah melindungi diri kita dari orang lain yang terpapar virus. Lalu, kita juga meringankan kerja pemerintah serta tenaga medis. Kita juga dapat segera memulihkan perekonomian Indonesia, serta kita dapat melindungi orang lain dari virus yang mungkin ada pada diri kita. Seperti yang sudah saya sebutkan, salah satu hal yang harus kita lakukan untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 adalah dengan menjaga kebersihan tangan, yang dapat dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer jika menyentuh benda-benda di tempat umum. Kami dari kelompok 8 ini, pada proyek ini, ingin berbagi tips tentang fungsi hand sanitizer dan juga trik membuat hand sanitizer sendiri yang tetap aman tapi lebih murah. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan fungsi hand sanitizer. Hand sanitizer adalah cairan pembersih tangan tanpa dibilas. Keunggulan hand sanitizer adalah botolnya yang kecil dan dapat dibawa kemana saja sehingga kita bisa memakainya dimanapun dan kapanpun. Manfaat hand sanitizer yang pertama, menjaga kebersihan tangan dari debu dan kuman dengan sensasi lembut di tangan. Yang kedua, alternatif dari mencuci tangan. Yang ketiga, mencegah infeksi dan penyakit. Yang keempat, membunuh bakteri-bakteri jahat atau bisa dibilang lebih maksimal membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit jika digunakan setelah mencuci tangan dengan air dan sabun. Berikutnya, kita akan membahas mengenai fungsi hand sanitizer secara ekonomi. Ekonomi sedang mengalami kemunduran dan sedang dalam masa pemulihan. Adanya alternatif hand sanitizer buatan sendiri ini
dapat membantu kita menghemat biaya. Bahkan dapat menjadi peluang usaha jika kita ingin menjual hand sanitizer kepada lingkungan sekeliling kita. Nah, guys, jadi kan seperti kita tahu sekarang kan ekonomi sedang ambruk-ambruknya, bahkan sampai resesi gitu kan gara-gara pandemi ini. Nah, jadi tuh kita dituntut sebenarnya gimana sih supaya kita sekreatif mungkin bisa peka terhadap peluang usaha di masa pandemi ini. Nah, terus berhubung dengan juga berhubung dengan protokol kesehatan itu kan wajib oleh pemerintah, aturan dan kewajiban warga negara juga untuk mematuhi protokol tersebut. Nah, tetapi sayangnya alat-alat penunjang protokol kesehatan itu cenderung mahal. Bukan masker, harganya bisa sampai saking demandnya tinggi bisa sampai 300 ribuan, 200 ribuan. Hand sanitizer juga lagi mahal gitu kan. Nah, kebanyakan orang mayoritas bakal males buat beli alat-alat penunjang protokol tersebut. Mendingan dia makan atau mendingan dia beli apa gitu yang bisa buat memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, jadi banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan gara-gara dia sadar bahwa alat-alat penunjang itu terlalu mahal. Nah, jadi tujuan kita di sini untuk nyediain shortcut gimana sih kita bisa membuat alat penunjang protokol tersebut dengan murah. Terus buatnya juga kita buat sendiri di rumah. Dalam konteks ini kita lagi bahas tentang hand sanitizer. Jadi sehabis ini bakal ada video dan bakal ada teman saya juga yang bakal ngejelasin gimana sih caranya buat hand sanitizer dari rumah dengan bahan-bahan dan alat-alat, dan nanti bakal jelasin. Terus nanti ada video juga. Nanti dari kalian sini ada yang misalnya OSIS, kalau misalkan kalian yang mau bikin acara gitu, kalian juga bisa galang dana nih dari jualan hand sanitizer ini. Berikut ini adalah contoh berita yang membuktikan bahwa hand sanitizer adalah alternatif terbaik dari mencuci tangan. Terlebih lagi, kita harus sering-sering mencuci tangan di saat pandemi seperti ini. Sekarang pembuatan cara-caranya ya. Yang pertama itu bahan dasarnya itu aloe vera gel sama alkohol 70%. Pertama, masukin alkohol sebanyak 100 ml, lalu tambahkan dengan 1 sendok aja aloe vera gel, lalu campurin, nanti hand sanitizer sudah siap dipakai. Berikut adalah video cara membuatnya. Kedua, ada bahan dasarnya itu dari alkohol 70%, lemon sama garam. Cara membuatnya itu siapkan air 40 ml yang udah dicampurin sama rasa lemon dan garam. Lalu tambahkan alkohol 70% sebanyak 60 ml. Campur hingga merata, terus hand sanitizer pun siap digunakan. Berikut adalah video cara membuatnya. Semuanya, pasti kalian di sini sering melihat poster protokol kesehatan di papan reklame jalan kan? Nah, seperti yang kita ketahui, protokol kesehatan itu wajib dilakukan baik orang yang beraktivitas di luar rumah maupun di dalam rumah. Untuk orang-orang masih sering beraktivitas di luar rumah, pasti sering sekali melihat protokol kesehatan ditempel di mana-mana. Terus, bagaimana sama yang cuma di rumah saja? Nah, seperti yang kita ketahui, penggunaan sosial media meningkat secara drastis semenjak ada COVID-19 ini. Oleh sebab itu, media sosial sekarang ini berperan penting dalam penyebaran informasi serta pengingat. Jadi kelompok kami di sini ingin meminta bantuan kalian semua untuk menyebarluaskan poster protokol kesehatan yang bisa kalian lihat di layar ini di media sosial kalian, lebih tepatnya di Instagram story kalian. Dan kalian harus tag Student Life UPH. Hal ini dilakukan agar informasi-informasi yang sudah kami berikan tadi tidak berhenti sampai di kalian saja, tetapi orang lain juga bisa mendapatkan informasinya. Cukup jelas dan informasi yang disampaikan sama kakak-kakak dari UPH ini ya. Ya paling saya pengen ngulangin lagi ya, semoga kalian semua tuh bisa taat pada protokol kesehatan supaya bisa menjadi good citizen. Dan sebenarnya tuh taat protokol kesehatan tuh adalah suatu kewajiban warga negara loh, dan juga ketaturan pemerintah juga gitu kan. Siapa sih yang nggak mau pandemi ini cepet-cepet berakhir gitu kan? Semua pasti mau. Dan kita juga kalau kita mau ini cepat berakhir, kita juga harus ambil andil gitu. Yang paling simpel adalah ya salah satunya menaati protokol kesehatan gitu. Nah paling itu aja sih, sekian dari kami. Maaf nih kalau misalkan masih ada kesalahan ataupun kurang informasi. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Gerakan ini memang mungkin gerakan yang sudah sering dilakukan, tapi bukan berarti
sering dilakukan, sering juga didengar dan ditaati, maka teruslah melakukan gerakan-gerakan seperti itu.